Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Cecep Hendrayanto, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 7, kategori 1 Universitas Cendrawasih Papua. Ini kartu tes saya dengan NIM 2022 0161 56075. Saya guru PKN kelas 9 mengajar di SMP Negeri 6 Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hari ini 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi tentang lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholawat kita baca bismillah dulu. Mulai ya. 1, 2, 3. Bismillah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kalian, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Saya tidak akan bosan-bosannya mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi yang soleh, yang soleha, yang pintar, yang berbakat. Apa yang dicita-citakan kalian tercapai. Kita doakan juga orang tua kita semua, mudah-mudahan mereka sehat. Apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita dijawab. Kita doakan juga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lagi sakit, yang terkena musibah, mudah-mudahan mereka cepat sembuh kembali dan diberi ketabahan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lagi di perjalanan, kita doakan mudah-mudahan mereka selamat sampai di tujuan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran yang akan kita bahas itu tentang lembaga-lembaga negara, ya. Dan materi sebelumnya tentang prinsip demokrasi. Oke, di sini ada supaya kalian bisa semangat. Kita tepuk dulu ya. Kita tepuk dulu sebelum Bapak absen. Nanti tujuan pembelajarannya kita tepuk semangat dulu. Siap? Siap. Oke, siap. Bisa dimulai. Siap. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Iya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, terima kasih. Oke. Pembelajaran, saya akan Bapak absen dulu.
Ini doang. Ini apa? Tujuan pembelajaran yang kalian harus bisa membedakan dengan menjelaskan kembali tentang pembelajaran profilnya. Belajar kritis, kreatif, berpikir kritis, kreatif dan gotong-royong. Kriterianya sifat, apalagi pengetahuan dan keterampilan. Ya, oke, paham ya? Paham? Oke, udah paham. Sebelum dibahas untuk pembangunan negara, kalian masih ingat materi sebelumnya tentang prinsip kedaulatan. Oke. Demokrasi. Itu kan ada demokrasi, masih ingat kalian? Demokrasi apa yang pertama? Parlementer. Coba. Parlementer itu dari tahun berapa ke tahun berapa? 1945 sampai 1999. Oke, yang kedua. Demokrasi terpimpin. Dari tahun berapa? 1959 sampai 1966. Iya, oke. Yang ketiga. Demokrasi Pancasila. Dari tahun berapa? 1966 sampai 1998. Yang keempat. Demokrasi Pancasila masih demokrasi. Dari tahun berapa? 1998 sampai sekarang. Oke, kalian paham ya? Demokrasi apa? Pertama, parlemen. Terus, terpimpin. Terus, terus, Pancasila masa reformasi dan sampai saat ini. Ya, oke. Jangan kita bahas tentang lembaga-lembaga negara. Tapi sebelum kita bahas, ini ada lembar kerja kalian diskusi dulu. Kalian diskusi dulu. Baru kita bahas tentang lembaga-lembaga negara ini. Ya. Coba. Mau berapa menit? Dari kelompok 1. 10 menit. Kelompok 2. 15. 15. 15. Kita ambil ya 25 menit, siap. 25 menit. 25 menit untuk kalian diskusi. Nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Siap. Di sini ada LK. Ini ada LK. Nah, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kelompok 3.
SPKI. Itu sebenarnya mau bagian ini. Sudah beres? Ya. Kalau udah beres, apa yang akan presentasi berapa? Fokus satu dulu. Ya, oke, siap, siap. Siap, sendiri. Ya, oke, siap, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nazid dari perwakilan kelompok 1 akan mendiskusikan tugas dan wewenang DPS bagaimana dijelaskan dalam pasal 22D UUD RI tahun 1945. Jawabannya adalah 1. Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perkembangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengolahan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penimbangan keuangan pusat dan daerah, selain bidang pendidikan dan agama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Andini sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara. B. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dan menetapkan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Tugas pokok kekuasaan Presiden adalah sebagai berikut. 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara dalam pasal 10. 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR dalam pasal 11. 3. Menyatakan keadaan bahaya dalam pasal 12. 4. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya dalam pasal 16. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Kamidari akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hitung keanggotaan MPR juga tugas dan wewenang MPR. Jawabannya, keanggotaan MPR terdiri atas 1. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan UUD pasal 3 ayat 1. 2. Melantik presiden atau wakil presiden pasal 3 ayat 2. 3. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD pasal 3 ayat 3. 4. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden pasal 8 ayat 2. 5. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.
Jika presiden dan wakil presiden mengangkat, menurunkan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pasal 8 ayat 3. Kesekian dan kasih sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia dari Provinsi Lampung 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. DPR memiliki fungsi dan hak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945. Pasal 20A ayat 1 adalah fungsi legislasi ialah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. B. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Pasal 20A ayat 2. A. Hak interpretasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. B. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan melalui kebijakan pemerintahan yang juga bertentangan dengan C. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan hasil diskusi kalian. Ini kesimpulannya. Kita bahas ya tentang lembaga-lembaga negara. Kesimpulannya, coba. Lembaga-lembaga negara di Indonesia. Lihat. Diagramnya. Ya. Ini kan disebut diagram apa ini? Kalau seperti ini, diagram ya. Karena ke bawah. Diagram alir ini, lihat. Undang-Undang Dasar 1945 ke bawah. Lihat sini. Ada apa sini? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Terus Badan Pemeriksa Keuangan. Di bawahnya ada apa? Perwakilan daerah provinsi. Lanjut, di sini ada Bank Sentral. Terus Presiden. Di bawah Presiden ada Pemerintah Provinsi. Terus DPRD. Terus apa lagi? Pemerintah daerah, kabupaten, kota. Terus bupati, wakil kota, dan DPRD. Cilok, Pak. Ya, yang terpilih cuma Cilok. Kaca Ya, itu kan ya sekarang. Ya, kita lanjut ya. Nah ini Dewan Perwakilan Rakyat judulnya. Kalian harus paham. Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti wakil rakyatnya yang ada di sana. Kalau ada keluhan apapun rakyat, kita punya wakilnya. Terus gimana timbang baliknya ini Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rakyat? Apa yang kalian rasakan sekarang? Ada nggak? Perubahan masuk. Beban buat rakyat sekarang ya. Seharusnya ini juga mempermudah sebagai wakil rakyat di sana di pusat. Jangan sampai perekonomian Indonesia itu mencekik rakyat dan membebankan rakyat. Betul. Ya. Tapi kenyataannya gimana? Iya, Pak. Serba mahal. Subsidi dicabut. Nggak cocok. Rakyat disubsidi. Makanya subsidinya cabut. BBM naik untuk menutupi inflasi. Karena utang negara
overload. Utang negara Indonesia overload. Negara maju saja Singapura, Malaysia hutangnya 1,4 triliun, hampir bangkrut. Ya. Apalagi negara kita yang hutangnya udah overload, mau dikemanakan? Berarti coba ini kan anggota dewan itu kalau mereka kan ada apa pengawasannya, hak anggota DPR ada intervensi pengawasan. Nah kalau ada apa pinjaman yang terlalu besar, berarti ini mereka harus tahu, mereka harus bisa mencegah. Kita itu bayar dari mana? Negara makmur seharusnya kaya Indonesia itu. Ya. Kemakmurannya kemana? Hilang lagi karena hutang itu bagaimana? Boleh DPR. Ya. Bukan terus menyetujui hutang. Yang saat Indonesia. Ya. Perlahan-lahan Indonesia bakal hilang. Mungkin. Kalau terus-terusan utang ke luar negeri, bangkrut nanti negara. Seandainya udah ada uang, pencetakan uang mulai sekarang 100.000, kalau muncul nanti uang 1 juta satu lembar, berarti inflasi harga nilai uang rupiah menurun. Kalau nanti muncul uang 1 juta satu lembar, berarti nilai rupiah anjlok. Beli telur berarti 500.000 1 kilo. Kalau nanti udah muncul uang 1 juta satu lembar, ya. Beli beras 200.000 1 kilo, ya. Bisa jadi nanti uang nggak ada nilainya, beli telur dan beras harus bawa uang 1 gerobak, ya. Udah nggak ada nilainya, rupiah. Hati-hati, ya. Angket apa? Yang bertentangan dengan hukum, tapi kenyataannya diam. Nggak ada ya? Ada tindakan apa anggota dewan? Nggak ada. Diam semua. Rapat, bangun, mengerti tepuk tangan, tunjukkan. Ya. Uang duduknya dibayar, gede. Satu kali rapat, uang duduk, uang makan. Enak kan ya? Enak, makanya bersaing pengen menjadi anggota dewan. Tunjangannya besar, gajinya besar. Coba kalau gajinya kecil, bakal mau nggak? Nggak bakalan. Kalau yang gaji besar, tunjangannya besar, makanya bersaing. Padahal ingin menjadi anggota dewan. Ya, hak mengeluarkan pendapat. Ialah hak kebijakan pemerintah tidak bingung. Ya, kemana larinya? Kenapa nggak diperiksa? Nggak tahu ya. Nah. Mahkamah Agung, ya. Merupakan, ya. Jadi bebas. Nah ini keputusannya ini bebas, tidak terpengaruh. Kalau dulu itu sama dengan KPK. Apa itu KPK? Nah itu kan bebas. Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan bebas. Nah sekarang KPK tidak bebas seperti itu. Tidak ada pengaruh kan ya? Sama kan ya? KPK itu dulu tidak ada pengaruh dari kekuasaan yang lain, tapi sekarang balik. MA benar sesuai dengan undang-undang. Ya, satu apa? Mengadili pada Mengajukan, terus ya, terus yang kedua menguji kebenaran perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
Hal ini sering disebut Komisi Managerial atas peraturan di bawah Undang-Undang MK bertentangan dengan yang peraturan di bawah Undang seperti peraturan pemerintahan presiden dan daerah akan berlaku soal Nah, ini harus ada seperti karena apa aturannya di sini dilihat dulu ini sama yang A ini yang tidak memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi ya yang keempat memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai kajian dan amalkan kita komisi yudisial mandiri dalam rangka pemilihan bebas dari keputusan. Tapi jangan ikut-ikutan gak jujur. Kalian tetap harus jadi siswa yang jujur. Ya. Makanya kita berdoa ya Allah, tetapkanlah pemimpin yang jujur, yang adil, bijaksana. Ya, kita lanjut. MPR. Nah ini hubungan antar lembaga. Kita lagi ya. Hubungan antar lembaga MPR dengan DPR dan DPD. Lihat. Terus gimana? dalam sistem pemerintahan sebagai pilihan khas dalam informasi berdasarkan keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan. Persis anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik. Ya, Sedangkan ini persis anggota anggota DPD DPD merupakan representasi dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Hati-hati, munculnya otonomi daerah, hati-hati, rasa kebinekaan mulai terkikis. Seandainya daerah tersebut ada kemajuan, meningkat perekonomiannya, bisa jadi daerah tersebut ingin memisahkan diri dari NKRI. Itu hati-hati. DPR dengan presiden, dengan DPD, dengan MPR dan MK itu hubungannya. Coba. 1. menetapkan undang-undang. Terus Pengesahan DPR itu membantu undang-undang harus dengan persetujuan presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara atau APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah DPR dalam menetapkan APBN. Juga dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. yang kedua, Pemerintahan Presiden DPR memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan dalam pemerintahan. Kepada DPR menetapkan soal penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tahun 1945. DPR dapat mengajukan pemerintahan. terus bukan dengan rekomendasi Mahkamah Agung mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk berapa sebagai hakim? Mahkamah Konstitusi. Oh iya, pemilihan. Pengangkatan anggota apa? Melibatkan pihak lembaga lain, inisial DPR dan presiden. Inisial Ya. memerintahkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan yang selanjutnya ditentukan oleh presiden. Terus Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan penggunaan martabat dan perilaku. nih MK dengan presiden, dengan DPR, dengan BPK, dengan DPD, MA dan KY. Nah ini semua ya yang tadi ya. Presiden, MK, presiden, DPR, BPK, DPD, MA dan KY. Dalam pasal berapa? 24 ayat 1 Menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusional itu adalah untuk memutuskan misalkan kewenangan lembaga negara yang terus kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersinggungan dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. nah, kalau ada konflik nih anggota-anggotanya yang tadi disebutkannya, Mahkamah Konstitusi yang harus menyelesaikannya, ya, makanya harus netral, ya, oke. Nah ini terakhir apa? Terima kasih.
kasih. Oke, yang terakhir. Ini materi saya tentang lembaga negara mudah-mudahan bermanfaat. Makanya kalian jadilah siswa-siswi yang jujur, yang solehah, yang pintar. Ya, pasti. Nah, ini mudah materinya bermanfaat bagi kalian, bagi nusa dan bangsa. Ya, oke. Terakhir saya doakan kalian menjadi siswa-siswi yang soleh, yang pintar, yang sukses. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.